Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semuanya sehat ya? Meskipun teman-teman masih berada di rumah, pembelajaran kita masih jarak jauh, tetapi teman-teman harus tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Nah, teman-teman, pagi ini kita akan belajar di pelajaran matematika. Ya, pagi ini kita akan mengupas tentang bangun datar ya. Kemudian nanti teman-teman silahkan disimak videonya karena nanti akan Ustaz sampaikan tentang bangun datar segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa bedanya? Nah, nanti silahkan disimak, dipahami video penjelasan dari Ustaz ya. Nah teman-teman, sebelum belajar, silahkan teman-teman siapkan dulu alat tulis dan buku yang diperlukan. Dan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Nah teman-teman, sekarang teman-teman sudah siap belum untuk belajar matematika pagi ini? Semuanya sudah siap ya? Pagi ini kita akan belajar tentang segi banyak. Apa itu segi banyak dan macamnya apa saja? Silahkan teman-teman disimak ya penjelasan dari Ustadz. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa segi banyak merupakan bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh ruas garis. Banyak sisi pada segi banyak sama dengan banyak sudutnya ya teman-teman. Segi banyak juga disebut dengan istilah poligon. Nah ini adalah pengertian dari segi banyak ya. Nah teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah nama segi banyak sesuai dengan nama sisinya. Misalnya, teman-teman bisa melihat di situ ada gambar apa teman-teman? Ya betul, segitiga. Nah keterangan ada di sampingnya. Segi banyak dengan 3 sisi dinamakan segitiga. Banyak sudut pada segitiga ada berapa teman-teman? Ada 3. Nah, ini bangun datar ini dinamakan segi banyak atau segitiga. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Nah, contoh selanjutnya, gambar yang berwarna biru teman-teman silahkan dilihat. Itu gambar apa? Nah, di sini ada penjelasannya. Segi banyak dengan 4 sisi dinamakan apa? Segi 4. Kalian lihat ada 4 sisi yang saling berhadapan. Banyak sudut pada segi 4 ada berapa teman-teman? Iya betul, ada 4. Jadi gambar warna biru itu dinamakan segi 4. Selanjutnya teman-teman dilihat gambar di bawahnya yang berwarna hijau. Di situ dinamakan apa ya? Segi banyak dengan 5 sisi. Teman-teman bisa menghitung ada berapa sisi, ada 5. Ini dinamakan apa? Dinamakan segi 5. Banyak sudut pada segi 5 ada berapa? Ya betul, ada 5. Teman-teman bisa dihitung, ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Sampai di sini teman-teman bisa dipahami ya. Nah, contoh berikutnya, di sini ada beberapa gambar. Ada gambar 1, gambar 2, 3, 4 dan 5. Teman-teman bisa dilihat, kelima bangun ini bukan termasuk segi banyak. Kenapa? Karena dibatasi oleh garis lengkung. Dan di situ juga tidak ditemukan sudutnya. Teman-teman bisa dipahami ya. Kelima bangun ini tidak termasuk segi banyak. Alasannya apa? Karena dibatasi oleh garis
lengkung. Nah, bisa dipahami teman-teman ya, perbedaan dari segi banyak dan bukan segi banyak. Nah, setelah teman-teman mempelajari tentang contoh-contoh segi banyak ataupun contoh-contoh yang bukan termasuk segi banyak, selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Tentang jenis-jenis segi banyak. Nah, perlu teman-teman ketahui, berdasarkan panjang sisinya, segi banyak dapat dibedakan menjadi dua bagian. Dua bagian itu apa? Yaitu yang pertama adalah segi banyak beraturan dan yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan. Ustadz ulangi ya, segi banyak ada dua macam, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Diingat-ingat teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang kita akan pelajari perbedaannya apa antara segi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan. Teman-teman bisa dilihat, segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar. Ustadz ulangi ya, segi banyak beraturan itu segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Teman-teman bisa dilihat contoh. Ada gambar berwarna kuning. Di situ tadi namanya apa? Segi empat. Di sini dinamakan beraturan. Kenapa? Karena sisinya sama panjang, sudutnya juga sama besarnya. Contoh yang kedua, gambar yang berwarna hijau. Teman-teman bisa dilihat, itu dinamakan apa? Dihitung sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia disebut dengan segi 6. Nah, segi 6 ini juga dinamakan segi banyak beraturan. Kenapa teman-teman? Karena sisinya sama panjang, sudutnya juga sama besarnya. Keenam sisinya sama panjang, keenam sudutnya juga sama besarnya. Nah, ini adalah contoh segi banyak beraturan. Bisa dipahami teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman mempelajari tentang segi banyak beraturan, yang selanjutnya adalah segi banyak tidak beraturan. Bedanya apa ya? Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang panjang sisi-sisinya tidak sama panjang atau besar sudutnya tidak sama besar. Jadi ini kebalikannya dari segi banyak beraturan tadi. Kalau segi banyak beraturan itu panjang sisinya sama, besar sudutnya juga sama. Kalau segi banyak tidak beraturan itu segi banyak yang panjang sisinya tidak sama dan besar sudutnya juga tidak sama. Contohnya apa? Teman-teman bisa dilihat di situ ada contoh bangun datar jajar genjang. Kalian lihat sisinya sama panjang atau tidak? Beda. Di situ ada dua sisi yang sama panjang, sisi berhadapan yang sama panjangnya. Sudutnya sama enggak? Besarnya juga berbeda. Maka dia disebut segi banyak tidak beraturan. Contoh yang kedua, di situ ada gambar trapesium sama kaki. Kalian lihat sisinya sama panjang atau tidak? Iya betul, tidak sama. Sudutnya sama besar atau tidak? Oh berbeda, berarti dia juga tidak sama. Maka kedua bangun datar ini disebut segi banyak tidak beraturan. Kenapa? Karena panjang sisinya tidak sama, besar sudutnya juga tidak sama. Nah, ini teman-teman perbedaan antara segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Teman-teman sudah bisa membedakannya ya. Nah teman-teman, setelah belajar tentang pengertian dan macam-macam segi banyak, sekarang kita akan belajar tentang sudut. Pengertian dari sudut itu apa? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis yang titik pangkalnya bertemu atau berpotongan. Jenis sudut ada tiga, yaitu sudut siku-siku, yang kedua adalah
sudut lancip, yang ketiga adalah sudut tumpul. Nah, cara mengukur sudut bagaimana? Teman-teman untuk mengukur sudut bisa menggunakan busur derajat. Nah, teman-teman bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut. Yang mana tadi Ustadz sudah menyebutkan ada sudut siku-siku, ada sudut lancip, dan ada sudut tumpul. Nah, di sini kita bahas satu persatu sekaligus ada contohnya. Yang pertama adalah sudut siku-siku. Apa itu? Sudut siku-siku adalah sudut yang jika kaki-kaki sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya adalah 90 derajat. Jadi sudut siku-siku itu apabila besar sudutnya 90 derajat, dia disebut dengan sudut siku-siku. Contohnya di situ sudah ada. Teman-teman bisa melihat ya. Yang kedua, sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Jadi lebih gampangnya sudut lancip itu apabila besar sudutnya di bawah atau kurang dari 90 derajat. Contohnya di situ juga sudah diberikan. Dan yang ketiga adalah sudut tumpul. Apa itu sudut tumpul? Sudut tumpul adalah sudut jika ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Atau lebih mudahnya, sudut tumpul itu disebut dengan sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Di situ juga sudah diberikan contohnya. Lebih mudah mengingat-ingat lagi, perbedaan sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul adalah kalau besar sudutnya itu 90 derajat disebut dengan sudut siku-siku, apabila sudut itu kurang dari 90 derajat disebut sudut lancip, dan apabila sudut itu lebih besar dari 90 derajat maka disebut dengan sudut tumpul. Teman-teman bisa menghitungnya dengan apa tadi? Dengan penggaris busur derajat. Teman-teman sampai di sini sudah bisa membedakan ya. Nah, sekarang teman-teman kita akan belajar tentang bagaimana cara mengukur dengan busur derajat. Teman-teman sudah tahu ya, busur derajat yang berbentuk setengah lingkaran, yang di situ ada angka-angka yang tertera di dalam penggaris busur derajat itu. Nah, di sini ada contoh. Ada contoh sudut KLM. Ya, sudut KLM. Perintahnya teman-teman disuruh untuk mengukur besar sudutnya bagaimana. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman bisa disimak. Langkah-langkah menentukan besar sudut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalau teman-teman sudah ada soal seperti itu, siapkan busur derajatnya. Kemudian letakkan titik 0 di tengah-tengah busur derajat itu, kalian letakkan di titik sudutnya. Titik sudutnya ada di mana? Di huruf L. Maka titik 0 di dalam busur derajat itu diletakkan di huruf L, di titik sudutnya. Kemudian kalian lihat garis yang ada di dalam soalnya. Perhatikan angka yang ditunjukkan busur. Nah, kalian lihat huruf L di titik sudut, kalian perhatikan huruf K dan huruf M. Di situ huruf M berada lurus dengan titik sudutnya, maka itu yang dijadikan acuan. Kemudian yang kalian lihat adalah huruf K. Huruf K itu ada di angka berapa? Ya, betul. Di situ di angka 110, ya. Di angka 110. Karena apa? Kok tidak dipakai di angka 70? Karena yang dipakai adalah angka 0 di bagian angka bawah. Maka hasil akhirnya juga menggunakan angka yang bagian bawah. Diperhatikan ya teman-teman ya. Bisa dipahami? Iya, betul. Nanti teman-teman di rumah silahkan diulang-ulang, dicoba untuk mengukur besarnya sudut. Pesannya, titik sudut
diletakkan pada titik 0 pada pada busur derajat gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang contoh segi banyak yang ada di sekitar kita. Tentunya di sekitar kita banyak sekali kita jumpai segi banyak. Misalnya apa? Misalnya permukaan peratan, misalnya permukaan meja di ruang kelas. Yang kedua, pada motif batik atau kain tradisional khas Indonesia. Yang ketiga, pada gambar dekoratif. Kemudian yang keempat, pada materi video ini. Nah, teman-teman, di sini adalah contoh-contoh yang sering kita jumpai bentuk segi banyak di sekitar kita. Teman-teman bisa memahami ya. Nah, terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Itu tadi adalah materi segi banyak yang kita pelajari pagi ini. Sekali lagi, tetap berada di rumah, jaga kesehatan, pakai masker dan cuci tangan, dan jangan lupa tetap selalu berdoa semoga kondisi ini cepat berlalu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan. Terima kasih teman-teman. Nah, gimana teman-teman dari penjelasan Ustadz tadi, teman-teman bisa memahami ya, sambil teman-teman